300 wisatawan yang datang, ya tentu saja yang datang 300 itu hanya dari kota Roma dan sekitarnya, karena pada bulan Juni tanggal 15 inilah baru dibuka antar perbatasan orang pergi. Sebelumnya hanya internal regio gitu. Baik Ibu. Jadi, baik teman-teman, gimana kira-kira apakah kita sudah bisa live? Boleh, silakan. Silakan. Untuk Zoom udah bisa di broadcast Kak Tasya. Untuk streaming juga udah ready. Jadi kita udah bisa mulai ya? Sudah bisa Kak Tasya. Oke. Apakah jadi mau pakai itu? Bumper? Enggak? Kita mulai aja. Zik? Ya. Zikri? Ya. Udah bisa dimulai? Ya, sudah bisa dimulai aja Kak Tasya. Baik. Makasih ya, Zik. Ya. Terima kasih semuanya. Pada siang hari ini kita akan memulai webinar New Normal Series yang akan menghadirkan sejumlah narasumber dan juga panelis yang kami hadirkan pada siang hari ini. Menarik-menarik semuanya, terutama ini buat teman-teman yang pastinya sudah kangen pengen liburan hari ini atau siang hari ini. Saya ajak teman-teman semua untuk jalan-jalan ke Italia, karena di Italia kabarnya sih udah bakal dibuka nih sejumlah tempat-tempat wisata, tapi sebenarnya Italia itu termasuk salah satu negara yang paling parah juga dilanda COVID ya. Nah, nanti sudah hadir, sudah tampak mungkin di layar streaming YouTube, itu ada sejumlah narasumber yang bergabung pada siang hari ini. Saya perkenalkan dulu yang pertama dengan senang hati. Terima kasih Ibu Dubes Itali. Ada Ibu Esti Andayani yang sudah bergabung, Duta Besar RI untuk Italia, Malta, Siprus, dan San Marino. Sekaligus ini juga Wakil Tetap Republik Indonesia untuk FAO dan sejumlah organisasi yang lain. Ada juga yang bergabung bersama kita siang hari ini. Terima kasih Pak Rektor Universitas Budi Luhur, Bapak Wendy Usino, dan yang terakhir ada panelis kita, juga merupakan salah satu dosen dan juga Kepala Konsentrasi Komunikasi Pariwisata, Bapak Dodi Wihardi. Dan pada siang hari ini, Ibu Dubes dengan senang hati sekali, ternyata atendensinya peminatnya banyak sekali. Itu ada sekitar 200 peserta yang sudah hadir atau sudah mendaftar pada siang hari ini ya Ibu. Itu luar biasa sekali. Tepuk tangan juga untuk para peserta yang hari ini sudah bergabung. Tentunya kita semua pengen tahu Ibu, khususnya tentang bagaimana Italia memulai perjalanan untuk bangkit dari pandemi ini, khususnya dari sektor wisata, karena kita tahu bahwa Italia itu terkenal atau bahkan bisa dibilang ya Ibu, Italia itu negaranya maju juga karena wisatanya. Nah, kira-kira Ibu punya cerita apa dari Italia, khususnya tentang pariwisata? Mungkin Bu Esti bisa sedikit memberikan pemaparannya, karena nanti kita juga akan bagi webinar ini menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah sesi pemaparan dari Ibu Dubes, kemudian nanti ada sesi tanya-jawab dari panelis, dan terakhir tanya-jawab dari para peserta yang tentunya siang hari ini ingin bergabung atau ingin tanya langsung untuk Bu Dubes, kami persilahkan nanti. Dan tentunya terakhir diakhiri dengan sesi foto bersama. Untuk memulai webinar siang hari ini, kita awali dengan sesi presentasi pemaparan dari Ibu Esti. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Natasha Putri. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Wendy Usino, Rektor Universitas Budi Luhur. Yang terhormat Bapak Dodi Wihardi, dosen dan Ketua Konsentrasi Komunikasi Pariwisata Fikom Universitas Budi Luhur. Yang saya banggakan para dosen dan mahasiswa-mahasiswi Universitas Budi Luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merupakan satu kehormatan bagi saya bisa berbagi pandangan, pengalaman terkait keadaan di Italia, khususnya sektor pariwisata. Mungkin sebelum membahas lebih jauh, saya ingin memberikan gambaran mengenai keadaan di Italia secara umum saat ini. Mungkin sebagaimana telah diketahui, tadi disampaikan juga oleh Mbak Natasha, Italia merupakan salah satu negara yang paling terdampak pandemi COVID-19. Pertanggal 9 Juni kemarin tercatat
total kasus ada 235.561, di mana yang positif total 32.872, yang sudah pulih cukup besar juga 168.646, yang meninggal dunia itu 34.043. Luar biasa terdengarnya, tapi itu sebetulnya dihitung sejak ditemukan kasus tanggal 23 Juni 2020. Dan perlu saya beritahukan, per kemarin itu penambahan kasus hanya 283, yang meninggal hanya 79, dan yang sembuh 2062. Jadi bisa dibayangkan bahwa memang situasinya sudah sangat positif, sangat melambat trennya. Itu sebabnya nanti bisa saya ceritakan dia mengapa sekarang kita memasuki new normal. Tapi saya akan sampaikan bahwa Italia memberlakukan keadaan darurat itu mulai 28 Februari 2020. Itu diberlakukannya di utara. Karena memang mereka sejak awal sudah membuka tes sebanyak ribuan orang, sehingga pada bulan Februari diketahui terdampak cukup besar di utara, sehingga dilakukan keadaan darurat untuk seluruh negeri, tapi yang dijadikan zona merah bisa dilihat di gambar itu di sebelah utara. Baru Maret, tanggal 10 Maret itulah dijadikan lockdown secara nasional. Tapi lockdown secara nasional ini adalah di mana pergerakan manusia sangat dibatasi, hanya diperbolehkan untuk memberi kepentingan yang esensial seperti untuk makanan dan logistik lainnya terkait dengan kesehatan. Atau justru akan pergi ke rumah sakit atau klinik. Semua restoran dan aktivitas ekonomi, sosial budaya, termasuk pariwisata dihentikan. Nah, orang bisa berjalan, diperbolehkan berjalan itu harus membawa formulir self-declarations yang bisa di-download dari manapun, karena sebetulnya formulir itu dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, tetapi bisa di-download dari komune. Komune artinya semacam RT RW-nya. Dan jika melanggar dikenakan denda berkisar antara 200 sampai 3.000 euro tergantung kesalahannya. Dan Ibu Bapak ketahui itu berlaku untuk semua orang, diplomat sekalipun, duta besar sekalipun, dan saya pernah tertangkap sekali karena saya akan mengambil uang di ATM. Padahal saya sudah mendeklarasikan di mana tempatnya dan memang tidak boleh jauh, karena biasanya orang membeli logistik itu sekitar rumahnya, dan saya berjalan hanya sekitar 500 dari tempat tinggal, tapi ya apapun karena terlihat saya berjalan, ditanya dan sebagainya, dan itu tapi tidak kena denda karena masih di dalam areanya. Mulai 27 April, setelah tadi kan tadi saya memperlihatkan kalau sekarang sudah kurvanya sangat datar dan menurun, karena ini sudah seminggu penambahan di bawah 500 penambahan kasus, sedangkan penambahan yang positifnya turun besar sekali. Jadi kasusnya itu lebih kepada reaktif kalau rapid test, tapi ternyata setelah di PCR dia negatif. Seperti itu. Makanya mulai 27 April, setelah dari ditutup lockdown 10 Maret, 27 April sudah dibuka kegiatan industri, tapi hanya untuk industri esensial juga. Jadi industri esensial tentunya yang terkait dengan produksi-produksi makanan. Lalu baru bulan Mei, tanggal 4, itu lockdown-nya mulai dilonggarkan, di mana masyarakat sudah dapat bergerak dan beraktivitas tanpa membawa surat pernyataan lagi. Jadi itu saya sangat happy karena saya bisa pergi ke ATM tanpa harus bawa surat itu. Kunjungan keluarga sudah diperbolehkan, asal masih di dalam satu wilayah. Karena sebetulnya orang Italia kulturnya adalah selalu berkunjung ke keluarga. Sabtu Minggu itu udah seperti biasa kalau orang tuh makan di restoran bersama nenek kakeknya dan sebagainya.
pada masa lockdown itu tidak diperbolehkan sama sekali, bahkan berkunjung ke keluarga pun tidak diperkenankan. Tapi mulai 4 Mei itu semua sudah diperbolehkan, bahkan restoran sudah boleh buka, tapi saat itu tidak bisa dine in. Dia hanya memberikan take away atau pesan dan dikirim. Salon baru mulai beroperasi tanggal 18 Mei bersamaan dengan museum dan perpustakaan. Toko juga sudah mulai buka, tapi yang buka adalah toko buku. Toko buku dan tadi makanya di sini yang menjadi penting kan adalah pendidikan dan kesehatan. Sehingga itu yang pertama kali diperkenankan buka. Baru kemarin tanggal 3 Juni setelah juga melihat, jadi mengapa selalu per 2 minggu selalu dilihat apakah setelah dibuka penambahan kasus melonjak atau tidak, orang yang terpapar melonjak atau tidak. Begitu dia tetap stabil, maka pembukaan pelonggarannya diperluas. Nah, mulai 3 Juni kemarin aktivitas ekonomi sudah dibuka kembali, termasuk kebebasan bergerak di seluruh Italia. Artinya sudah bisa jalan dari Roma ke Milan, dari Roma ke Pisa. Tadi Pisa tuh dekat sekali ya. Tadinya tuh nggak bisa, sekarang sudah bisa. Dan tanpa harus membawa surat deklarasi. Dan sesuai dengan dia sebagai anggota EU, ini juga dibuka untuk 26 negara anggota Schengen, 25 negara Schengen, tapi ditambah dengan Inggris, Andorra, Monaco, San Marino, dan Vatikan City. Termasuk kalau tidak salah di Nordicnya itu ada Iceland, Liechtenstein, dan Norway. Artinya dibuka tanpa harus setelah tiba menjalani karantina 14 hari. Tapi tentunya semua ini tetap dengan protokol kesehatan justru lebih ketat dari sebelumnya, karena kalau sebelumnya kan memang orang tidak dibebaskan berkeliaran. Sekarang karena sudah dibebaskan, aturannya sangat ketat. Di tempat umum harus memakai masker dan sarung tangan, khususnya masuk toko, masuk restoran, dan angkutan umum. Tentunya kalau setelah di restorannya ya waktu makan dibuka, tapi dia punya syarat juga untuk restoran menyediakan tempat khusus untuk menyimpan atau membuang maskernya. Lalu social dan physical distancing-nya minimal 1 meter. Pengukuran suhu tubuh itu wajib. Pengaturan jalur masuk dan keluar toko atau kantor, itu wajib. Pengaturan jarak dan jumlah pegawai di kantor, pabrik, atau tempat kerja, termasuk di restoran dan toko-toko. Lalu jumlah maksimal yang berada dalam satu ruangan, tergantung besarnya ruangan, itu nanti kalau misalnya ruangan kapasitasnya 200 orang, bukan setengahnya, biasanya lebih kurang dari setengahnya. Jadi kalau setengahnya itu 100, biasanya hanya diperbolehkan 75 orang. Itu untuk kapasitas yang 200, macam itu. Lalu kewajiban disertifikasi secara berkala, dan masih tetap disarankan work from home. Artinya untuk ke kantor masih, sehingga KBRI pun saat ini masih 50-50 yang datang ke kantor. Memang secara umum tidak mudah sosial dan ekonomi, tapi dengan dibukanya ini mulai bergerak. Ekonomi Italia, saya bisa katakan yang sebelumnya mengalami hambatan, perlambatan, GDP-nya tumbuh negatif 9-13%, tingkat penganggurannya 9-11%, dengan 11,5 juta orang berhenti menerima penghasilan, daya beli masyarakatnya menurun drastis sampai minus 8,3%, dan penduduk yang membutuhkan bantuan pangan meningkat 1 juta menjadi 3,7 juta orang dengan 700.000 anak kurang gizi. Jadi kita nggak usah berkecil hati, ternyata negara Italia pun punya persoalan yang sama dengan berbagai negara yang lain. Dampaknya terhadap pariwisata itu sangat besar, karena memang
pariwisata itu selalu tentunya ada sektor lain yang menyertainya, yaitu akomodasi, restoran, dan berbagai penjualan souvenir. Dia merupakan the biggest loser untuk akibat ini. Sekitar 4,2 juta dari 60 juta penduduk Italia ini bekerja di sektor pariwisata atau hospitality. Ini belum termasuk pekerja lepas dan keluarganya yang terdampak ya. Jadi kalau dikatakan tahun 2019 terdapat 216 juta wisatawan yang berkunjung ke ke tempat-tempat destinasi di Italia, itu bisa dikatakan menyumbang sekitar 13% dari GDP Italia atau sekitar 221 miliar euro tahun 2019. Jadi luar biasa sebetulnya kontribusi pariwisata kepada Italia, seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Anastasia Putri. Pada masa lockdown Maret-April yang lalu, diperkirakan sekitar 30 juta wisatawan tidak jadi berkunjung. Dan sekitar 7.400 pembatalan event yang bernilai sekitar 10,5 juta euro. Jadi sampai akhir tahun kerugian sektor pariwisata bisa diperkirakan mencapai 200 miliar euro. Saya bisa menyaksikan sendiri kota Roma pada masa lockdown itu. Saya sempat sih karena pakai mobil CD nggak ditangkap. Saya keliling 1 jam, semua kosong. Objek wisata seperti Colosseum, Pantheon, Spanish Steps, dan Fontana di Trevi kosong dari pengunjung. Saya 2 hari sebelum lockdown, saya sempat ke sini nih, ke Fontana di Trevi, balik coba ke Fontana di Trevi, ya kosong seperti ini. Padahal itu 2 hari sebelum lockdown, karena sudah banyak orang wisatawan yang kemudian segera meninggalkan meninggalkan Italia, takut tidak ada pesawat lagi karena memang pesawat-pesawat internasional ketika itu sudah dikabarkan akan ditutup dan mereka sudah di WA oleh airlines-nya. Kemudian terkait restoran dan toko retail, ada perkiraan yang menyatakan 3 dari 10 restoran atau bar di Roma tidak akan dapat beroperasi lagi karena mereka memang usaha-usaha kecil yang sangat bangkrut dengan ditutupnya wisata destinasi di Italia. Sekitar 2.500 restoran, 2.300 bar, dan 390 gelaterie atau tempat jual es krim, itu 4 dari 10 toko retail juga tidak beroperasi kembali. Jadi betapa sebetulnya dampak sosial ekonomi itu luar biasa dari perlambatan sektor pariwisata. Ketika beroperasi pun jumlah pengunjung tempat makan dan minum nanti ini setelah 15 Juni betul dibuka antar Eropa, itu juga mereka tidak akan bisa menampung seperti sebelumnya, seperti tadi yang saya katakan jumlahnya kalau kapasitasnya 200 hanya boleh 75, jadi sepertiganya. Karena ada pengaruh physical distancing tadi. Jadi ini pasti akan mempengaruhi penjualan juga. Saya sudah pergi ke restoran mencoba di 2 tempat. Itu semua memang yang biasanya 1 meja itu untuk 2 orang, sekarang 1 meja hanya 1 orang. Atau kalau kita datang berdua ya mejanya jadinya 2. Jadi berjarak gitu. Terkait akomodasi, saat ini semuanya sudah bisa beroperasi kembali, tapi hanya sekitar 40% hotel yang beroperasi kembali. Ini karena memang juga minimnya booking, karena orang masih takut. Italia terdampak yang pertama terbesar di Eropa, sehingga orang masih punya trauma. Sedangkan terkait destinasi wisata, tadi seperti sudah disampaikan, sudah dibuka semua, tapi semuanya tergantung juga kesiapan masing-masing tempat dan kota, dan tergantung juga wali kotanya, karena wali kota akan melihat, seperti yang di utara, itu kan masih tadi Wakil Menteri Luar Negeri juga mengatakan bahwa di Lombardia di utara masih yang terbesar, sehingga destinasi-destinasi wisata akan disesuaikan dengan apakah dampak terinfeksi itu masih cukup tinggi atau tidak.
Untuk pertunjukan budaya dan konser secara nasional akan dimulai 15 Juni. Nah ini pemerintah pusat memberikan ketentuan protokol kesehatan seperti tadi saya sampaikan yang sangat ketat yang harus diikuti oleh semua destinasi maupun teatro dan tempat-tempat konser lainnya, karena kalau tidak pasti mereka akan didenda atau bahkan disuruh tutup untuk dihukum lah pokoknya. Selain itu kunjungan ke tempat tersebut juga harus melalui bookingnya, harus booking online dan mereka yang atur nanti kapan bisa datang, kapan ini, karena antriannya akan panjang sekali. Tempat wisata yang terpantau sudah dibuka adalah Paes Dome dekat Napoli, itu mulai 18 Mei, Duomo di Florence, itu sudah dibuka 22 Mei, Pompei, tempat yang sejarah luar biasa, sudah dibuka 23 Mei, Menara Pisa 27 Mei, Palazzo di Florence 28 Mei, Colosseum dan Museum Vatikan 1 Juni kemarin, Accademia Gallery Florence 2 Juni, Uffizi Gallery di Florence 3 Juni, dan masih ada tempat-tempat lain yang sudah mulai membuka, tapi saya tidak saya pantau karena saya bikin ini sebelum hari ini. Lalu ada informasi bahwa di beberapa tempat seperti Duomo di Milan, itu di Milan dan Florence sudah memperkenalkan pemakaian gelang atau kalung yang bergetar jika jarak terlalu dekat atau kurang dari 1 meter dengan orang lain. Dengan sistem pemberlakuan ini memang kita sebutlah ini semacam new normal, di mana jumlah pengunjung menjadi terbatas, namun dengan biaya yang cukup meningkat akibat penerapan protokol kesehatan. Maksudnya begini, penyelenggara punya beban lebih besar karena dia harus menyediakan atau mengolah kembali antriannya, tempat-tempatnya, tempat menunggu dan sebagainya. Sementara dia tidak diperkenankan untuk menaikkan terlalu besar tiket masuknya, gitu kan? Memang ini yang menyebabkan pada gilirannya turunnya pendapatan para pengusaha, baik untuk tempat usaha maupun ikutannya tadi seperti saya katakan restoran dan sebagainya, tentunya akan menurun pendapatannya. Apalagi seperti saya katakan kebanyakan adalah masih usaha bidang UKM. Terutama kalau kita bicara mengenai souvenir, itu kebanyakan adalah pengusaha-pengusaha UKM. Lalu apa upaya pemerintah Italia? Pemerintah Italia bukannya tidak menyadari dampak ekonomi ini, tapi mereka sudah mengeluarkan secara umum 3 paket kebijakan ekonomi yang diharapkan membantu masyarakat menghadapi dampak ekonomi pandemi. Jadi memang paketnya tidak khusus untuk pariwisata. Kebijakan itu disebut Cura Italia atau Cure Italia, itu sudah dikeluarkan 16 Maret, lalu yang disebut likuiditas itu 6 April, dan relaunch itu 14 Mei. Paket kebijakannya terkait sektor wisata antara lain ketentuan tidak memperbolehkan PHK. Nah, itu kompensasinya pemerintah menyediakan dana untuk membayar sebagian gaji pegawai yang perusahaannya berhenti beroperasi akibat lockdown. Kemudian yang kedua, jaminan pemerintah terhadap pinjaman yang diambil oleh UKM, termasuk memperbolehkan penundaan pembayaran cicilan, kemudian penundaan berbagai pungutan pajak dan tagihan utilitas, artinya bayar listrik, bayar telepon, lalu pajak dibayar terlambat gitu masih tidak dikenakan denda. Sedangkan bagi pegawai mandiri yang kehilangan penghasilan, diberikan tunjangan 600 euro untuk bulan Maret, April, dan Mei. Untuk para babysitter diberikan babysitting voucher sebesar 600 euro untuk bulan Maret. Vouchernya itu bisa untuk membeli
makanan logistik kesehatan dan 1.200 euro untuk bulan April. Sedangkan yang terakhir, paket kebijakan relaunch 14 Mei, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 5 miliar euro untuk pariwisata dan budaya yang terdiri dari 2,4 miliar euro untuk holiday tax kredit. Kemudian ada dana promosi pariwisata sebesar 20 juta euro, dana darurat 25 juta euro untuk travel agent dan tour operator, lalu waktu perpanjangan voucher sebagai penggantian paket travel dan wisata yang dibatalkan dari 12 bulan menjadi 18 bulan. Kemudian ada dana darurat 210 juta euro untuk badan-badan budaya, 100 juta euro untuk museum milik negara, dan 245 juta euro untuk sektor entertainment, sinema, dan audiovisual. Jadi selain untuk tahun 2020, pemerintah juga menggiatkan upaya menarik wisatawan domestik, mengingat porsinya yang cukup besar, di sini lebih dari 50%, dan memastikan terbukanya jalan bagi negara-negara lain asal wisatawan Eropa dan Amerika. Jadi saya kira ini yang dilakukan oleh pemerintah Italia sudah melalui itu terkhususnya sudah dibahas di dalam regional Uni Eropa dan bilateral dengan Jerman, Prancis, dan AS. Ini yang dilakukan oleh pemerintah Italia agar wisatawan di sekitar Eropa dan Amerika itu di sekitar Italia itu tetap bisa masuk ke Italia. Sedangkan perjalanan yang tidak mendesak dari dan keluar Eropa sampai saat ini masih belum bisa, masih ditutup sampai tanggal 15 Juni. Nah, ini tentunya penyebaran dan penanganan dampak ini sangat kasuistik untuk masing-masing negara. No size fits all, tapi kita semua tetap bisa mengambil pelajaran dari tiap negara untuk disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi inilah kira-kira lesson learned bagi Indonesia, khususnya bagi Civitas Akademia Universitas Budi Luhur. Bagaimana saya menyampaikan bagaimana Italia menangani atau strateginya di dalam menangani bidang pariwisata, karena dia yang memberikan penghidupan terbesar bagi Italia maupun masyarakatnya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, melihat dampak dan respon pariwisata Italia terhadap pandemi COVID-19, setidaknya ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Pertama, kita harus siap dan cepat mengantisipasi new normal. Kita harus mempersiapkan diri dengan mulai mengubah paradigma dari mass tourism menjadi smart tourism. Yang kedua, bahwa protokol kesehatan akan berlaku dalam waktu yang cukup lama. Untuk itu kita perlu memperhatikan serius aspek kesehatan dan keselamatan. Ini tidak bisa ditawar dan akan menjadi perhatian khusus para wisatawan. Ketiga, teknologi harus digunakan seoptimal mungkin dalam mempromosikan paket wisata. Hal ini perlu disertai dengan 3C, konten yang menarik dan kreatif, kontak yang responsif, dan consumer-oriented package, yakni paket wisata yang adaptif, fleksibel, sesuai kebutuhan konsumen. Jika ketiga hal tersebut dapat segera kita lakukan, saya yakin pariwisata kita juga akan segera bangkit begitu keadaan memungkinkan. Untuk yang kedua, saya harus kembali mengingatkan bahwa kita perlu memperhatikan serius aspek kesehatan. Saya tahu betul Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah mengatakan mengenai cleanliness, healthy and safety, cleanliness, healthy and safety, CHS. Saya ingat betul berkali-kali diulang oleh Pak Menteri, Wakil Menteri maupun Ibu Dirjen Pengembangan Pariwisata.
Jadi tidak bisa ditawar karena semua turis akan sangat berpikir untuk datang ke Italia, mereka juga pikirkan 3 itu, cleanliness, healthy, and safety. Ke Indonesia pastinya juga begitu gitu. Jadi saya kira ini harus tidak bisa ditawar, kita harus mulai ke situ. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya bersedia mendengarkan tanggapan, pertanyaan, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih banyak atas pemaparannya yang cukup komprehensif, mulai dari bagaimana dampak pariwisata dari sisi kerugiannya mencapai 200 miliar euro, yang itu kerugian yang cukup besar, dan bagaimana kemudian pemerintahan Italia menanggapi atau kemudian bisa mengantisipasi secara cepat agar kemudian nanti bisa segera bangkit dari sisi pariwisatanya. Tadi ada menggunakan teknologi 3C, konten, kontak, dan customer oriented. Nah, lalu bagaimana kira-kira tanggapan dari Bapak Rektor? Silahkan sebagai panelis, saya berikan kesempatan untuk Pak Rektor menanggapi apa yang menjadi pemaparan dari Ibu Esti. Silakan Pak Wendy. Baik, terima kasih. Selamat sore Bu Esti, dan saya ucapkan selamat datang juga Ambasador Manurung yang ternyata sudah muncul. Terima kasih Pak Rektor. Menarik sekali paparan dari Bu Dubes, Bu Esti, berkaitan dengan bagaimana kesiapan dari Italia dalam hal menghadapi new normal yang sudah mulai berlangsung dari bulan Mei kemarin. Dan saya melihat banyak yang harus dipelajari oleh Indonesia dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana mempersiapkan smart tourism dari mass tourism. Kebetulan beberapa tahun yang lalu saya pernah berkunjung ke Italia, dan saya melihat bahwa ada beberapa hal yang harus kita pelajari, misalnya kesiapan Italia dalam hal menerima turis-turis yang akan datang berkunjung ke Italia sendiri, baik itu ke Roma maupun ke sekitarnya, karena banyak sekali tempat tujuan wisata yang akan pasti menarik minat para wisatawan. Nah, pertanyaan saya adalah, pertama mungkin dari 3C, yaitu teknologi atau penggunaan teknologi pada 3C, pada konten, kemudian kontak, dan consumer oriented. Saya melihat tadi Bu Esti sudah menyampaikan ada gelang khusus yang dipakai oleh setiap wisatawan untuk mengingatkan kalau terlalu dekat dia akan bergetar atau bunyi. Nah, itu suatu problem yang saya rasa kita di Indonesia pun pada saat kita berkunjung ke tempat-tempat turisme yang istilahnya sulit untuk diatur antri. Bayangan saya seperti ini, Bu Dubes. Kalau di Fontana di Trevi kan pada saat orang berebut ngelempar koin lewat bahu dengan wishingnya dia dan doanya macam-macam itu, kan tempatnya kecil sekali. Tapi yang akan melempar koin itu kan pasti ngantri itu. Nah, saya bayangkan kalau misalnya pakai teknologi apa yang akan diterapkan oleh Italia sehingga mereka tidak akan nunggu lama. Itu satu. Yang kedua, kemudian semuanya happy. Karena kalau misalnya saya pikir kalau misalnya yang saya bayangkan misalnya waktu di Inggris itu pada saat orang mau ke IKEA dibatasi misalnya jumlah di kapasitas ruangan hanya 50%, berarti yang antri banyak sekali, mereka harus berjemur tuh. Kalau orang Eropa kan memang suka berjemur tuh kalau pada saat matahari banyak. Tapi di Italia saya pikir karena agak selatan kan lebih panas dibandingkan di Inggris gitu ya. Nah, seperti apa teknologi yang akan digunakan oleh Italia di sini? Kemudian yang kedua adalah saya berpikir juga mengenai nasib para gondolier di Venesia. Pada saat kita misalnya antri ingin naik gondola, tentunya nanti akan dibatasi juga yang kapasitasnya katakanlah jadi separuhnya. Nah, itu kan berarti antrian. Yang saya bayangkan itu hanya antrian, karena di sini disampaikan adalah consumer oriented, kontak, dan konten itu sangat-sangat dipikirkan oleh pemerintah Italia yang harus didukung dengan teknologi. Karena saya orang teknologi, saya tertariknya di situ dulu, Bu Dubes.
Ya. Terima Ya, kasih. terima kasih. Memang saat ini belum di launching seperti apa untuk tempat-tempat terbuka yang tidak harus kan kalau di Fontana di Trevi itu kan tidak ada loket, tidak ada. Nah itu memang belum disampaikan teknologinya, belum di launching. Tapi yang saya tahu adalah untuk tempat-tempat yang lain memang saya sedang terbayangkan kalau untuk Fontana di Trevi dari beberapa sudut jalan itulah nantinya akan diatur datang dan perginya. Nampaknya kalau dulu kita bisa masuk dari berbagai jalur, nampaknya akan dibuat satu arah putaran seperti itu. Dan itulah nantinya yang mengapa disebutkan semuanya harus melalui penyediaan online, karena sekarang semuanya harus melalui online. Karena itu jika dia akan pergi ke beberapa wisatanya, itu mungkin akan sangat bagus melalui travel bureau. Makanya sekarang di situ dikuatkannya adalah travel and guide-nya. Mereka yang akan semuanya itu akan waktunya diatur, sehingga kalau sudah diatur harinya hari apa, itu nanti mau tidak mau tetap mengantri, tapi dia akan tidak datang pada hari yang sama atau kemudian kosong pada hari yang lain. Tapi memang nampaknya ini masih akan memerlukan waktu untuk teknologi itu, tapi yang jelas untuk semua seperti kalau yang di Kolosium itu sudah tidak bisa lagi yang langsung datang. Semuanya sudah harus online booking. Kemudian diatur tanggal dan sebagainya, sehingga memang sebelum tiba di Italinya lah harus sudah melakukan booking itu supaya bisa diatur. Nah ini semua mudah-mudahan nantinya akan bisa, karena seperti yang tadi dikatakan di Duomo itu kan karena memang dia bisa ketika dia masuk diberi, lalu jalannya sudah diatur. Tapi itu tadi saya yakin kalau di Indonesia kreatif juga Pak Rektor, anak-anak muda kita. Saya kemarin sudah lihat justru semacam yang untuk anak-anak sekolah tuh sekarang modelnya kan pakai shield itu, bisa pesan, bahkan sekarang modelnya supaya jaraknya bisa agak jauh tuh pakai model-model, terus sekarang modelnya jadinya pakai semacam sayap gitu, mau nggak mau orang nggak bisa deket gitu. Nah itu saya kira orang Indonesia kreatif banget, saya bilang luar biasa, anak-anak kecil kan susah diatur, dipakein baju kayak gitu lucu, tapi automatically physical distancing-nya ada. Saya kira hal-hal seperti ini, saya kok tidak khawatir bahwa Indonesia kalau mau mengikuti kreativitas anak muda kita dengan dibimbing oleh Bapak yang orang IT, saya yakin bisa Pak, saya yakin. Ya, terima kasih Bu Dubes. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bu Dubes. Yang berikutnya yang saya juga tertarik satu lagi Bu Dubes, Bu Esti. Sama ini rencananya akan dibuka bagi wisatawan dari EU dan juga dari beberapa termasuk yang dari Swiss yang tetangganya gitu kan. Nah kemudian ada yang disampaikan tadi oleh Bu Dubes adalah dari Amerika. Nah Amerika sendiri kalau kita lihat dari apa yang terjadi sekarang dengan adanya riot, adanya chaos, dan banyaknya yang tidak mengabaikan di physical distancing, mungkin nantinya pada saat mereka berkunjung ke Italia akan jadi ada gelombang kedua, kalau pemikiran saya gitu, gelombang kedua untuk menaiknya tren dari orang-orang yang menjadi pasien COVID. Itu apa dasarnya pemerintah Italia mengizinkan Amerika yang bukan dari EU untuk datang berkunjung ke Italia gitu? Ya, karena selama ini memang kunjungan dari wisatawan dari Amerika, mengapa mereka menghitung adalah minat dari orang Amerika yang luar biasa untuk berkunjung ke Italia. Tapi sebetulnya memang otoritas kesehatan maupun pemerintah Italia ini juga sedang melihat kan, dia mulai membuka sekarang ini dengan memperhitungkan, karena orang Italia sebetulnya sifatnya mirip-mirip dengan orang Amerika. Mereka
tidak sukanya ngumpul, itu culture-nya ya. Memang selalu ngumpul, berpelukan, ngariung, berkumpul lebih dari 10 orang, itu orang-orang Italia juga suka seperti itu. Nah, ini memang sedang dilihat apakah akan naik atau tidak trennya pada musim musim panas ini. Juli Agustus ini akan dilihat. Dan itulah yang sudah dikatakan, sebetulnya sudah diwanti-wanti, jika ada tren meningkat untuk tempat-tempat tertentu atau destinasi wisata tertentu akan ditutup kembali. Itu yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Saya tadi lupa menyampaikan, tapi karena saya baru mendengar lagi bahwa seperti itu yang akan dilakukan, karena otoritas kesehatan sudah mulai mewanti-wanti gelombang kedua bisa akan terjadi seperti tadi dikatakan oleh Pak Rektor ketika bulan September jika itu dibuka. Nah, itu sudah disampaikan oleh Perdana Menteri kepada Parlemen bahwa jika itu terjadi maka akan dilakukan lagi pembatasan. Demikian, Pak. Baik. Pertanyaan saya yang terakhir nih, Bu Dubes, Bu Esti. Saya kan saya yang paling terkesan di waktu ke Italia adalah dari dulu sih, waktu saya di Amerika juga sudah merasakan yang namanya minuman Amaretto. Amaretto di Saronno yang enak, wangi. Ya, itu zaman saya masih suka di tempat dingin mau nggak mau suka minum gitu kan, Bu Dubes. Nggak kayak di Indonesia. Nah, itu salah satu produk yang terkenal adalah Amaretto di Saronno. Yang sudah mendunia itu, Bu Dubes. Nah, pertanyaan saya adalah selama masa lockdown, apakah produksi itu terhenti atau mereka tetap produksi sehingga pasokan Amaretto sedunia itu bisa mereka penuhi? Karena terakhir sekali saya kemarin pas di Belanda, bulan November tahun 2019, makan cookies yang enak sekali, sebenarnya enak sekali dan saya kenal rasanya. Dan saya tanya, ini kandungannya apa? Dia pakai Amaretto, dia bilang. Karena Amaretto itu suatu minuman yang paling saya suka dibandingkan yang lain. Terima kasih. Ya, dia termasuk produksi yang diperkenankan karena itu adalah produksi agriculture, di mana sebetulnya agriculture ketika itu meskipun diperkenankan tetap ada protokolnya, memang produksinya melambat, tapi untuk keju, pokoknya untuk perkebunan, untuk agriculture itu semua produksinya dianggap esensial dan masih berjalan. Jadi meskipun melambat, produksinya ada, penjualannya karena memang masih ada impor ekspor berjalan, dan kemudian ada beberapa saat yang kargo di seluruh dunia bahkan harus hidup. Nampaknya puji syukur mereka bisa bertahan untuk produk-produk makanan dan minuman. Gitu, Pak. Oh, satu lagi, saya lupa. Dengan Vatikan, Bu Dubes, maaf Pak Dodi ya, saya minta satu lagi gitu. Vatikan kan di luarnya Italia, tapi sangat nggak bisa dihindari, itu Italia banget gitu kan. Bagaimana kunjungan antara para peziarah ke Vatikan yang tentunya otoritasnya berbeda dengan Italia di sini. Tentu Bu Dubes juga akan selalu berhubungan dengan Vatikan. Kalau banyak sekali kunjungan orang ke Vatikan dan juga di samping untuk wisata juga untuk ibadah. Nah, mekanismenya seperti apa tuh, Bu Dubes? Terima kasih. Jadi yang terjadi adalah karena Vatikan adalah negara di dalam negara, otomatis ketika semua kebijakan mengenai penanganan COVID diberlakukan, Vatikan langsung ikut serta memberlakukannya. Termasuk pembatasan atau penutupan tempat-tempat ibadah, mereka juga sangat taat mengikutinya, bahkan ketika Paskah pun Pope melakukan kegiatan di gereja yang luar biasa cantiknya tanpa ada umat yang hadir di situ. Dan saat sekarang boleh dibuka, dan saya tahu bahwa Museum Vatikan, karena di sini semuanya juga sudah dibuka, mereka juga sudah mulai membuka. Tetapi yang biasanya antriannya mengular, sekarang juga tidak ada antrian karena memang masih lokal yang datang, dan nampaknya para lokal turis tidak terlalu tertarik karena mungkin sudah berkunjung seringkali ke tempat itu. Demikian Pak Rektor, terima kasih.
Nah, saya ngebayangin nanti orang antri di masuk ke Sistine Chapel itu yang akan panjang sekali dan akan misalnya bisa 3 jam, 4 jam baru bisa masuk dan cuma sebentar suruh keluar lagi gitu. Itu yang saya pikir yang Iya, akan... dan yang jelas Pak Rektor, sekarang kita untuk pergi ke sampai sekarang setelah dibuka pun kalau kita mau ke supermarket antrinya panjang karena ngantrinya nggak boleh deket-deketan 1 meter, terus mesti dicek kalau panasnya lebih dari 37,5 nggak boleh masuk. Seperti itu masih berlaku sampai sekarang. Terima kasih Bu Dubes atas penjelasannya luar biasa, menarik sekali. Saya Terima kembalikan kasih. ke Bu Anastasia Putri. Ya, Terima terima kasih. kasih Pak Rektor dan juga Bu Dubes atas pertanyaannya dan juga pemaparannya. Sekarang kita menuju ke panelis kedua, ada Pak Dodi sebagai Kepala Konsentrasi Komunikasi Pariwisata nih di Kampus Budi Luhur. Barangkali juga punya pandangan berbeda tentang bagaimana atau sharing ya tentang bagaimana antara wisata di Indonesia, pariwisata di Indonesia dengan pariwisata di Italia. Apakah ada yang bisa dipelajari atau kita bisa sama-sama lah saling bekerja sama, barangkali nanti kerjasama dalam bentuk wisata virtual. Nah, silakan Pak Dodi. Baik, terima kasih Mbak Anastasia Putri. Pertama, salam hormat untuk Bu Dubes Republik Indonesia untuk Italia, Malta, dan San Marino. Dan juga kepada Pak Wendy Usino, Rektor Universitas Budi Luhur. Apa yang tadi sudah disampaikan Ibu Dubes luar biasa sekali, penjelasan yang sangat komprehensif tentang situasi bahkan terkini di Italia. Kita kalau mendengar Italia atau melihat pemberitaan yang belakangan ini sejak pandemi COVID-19, kesannya ini sesuatu yang menakutkan. Karena Italia ini memang negara yang menjadi korban paling luar biasa ya di Eropa, bahkan tingkat kematian akibat COVID-19 termasuk paling tinggi. Saya sepakat bahwa sektor pariwisata ini paling terdampak sebetulnya akibat dari pandemi COVID-19, bukan hanya di Italia, tapi juga di Indonesia, bahkan di hampir semua negara di dunia. Italia dan Indonesia ini kalau saya lihat ada kesamaan, salah satunya adalah kedua negara ini sama-sama menempatkan sektor pariwisata sebagai sektor yang sangat strategis atau primadona untuk penyumbang devisa negara. Italia salah satu tujuan wisata utama di Eropa, bahkan juga di dunia. Indonesia juga salah satu tujuan wisata penting di Asia, bahkan juga beberapa kali tempat-tempat wisata kita termasuk dinilai paling indah di dunia, contohnya Pulau Bali ya. Kita ini paling terdampak sekali nih akibat pariwisata, karena ketika pandemi COVID semua diminta untuk diam di rumah, otomatis nggak mungkin kita melakukan perjalanan. Makanya pariwisata paling terdampak. Saya nggak tahu bagaimana kondisi di Italia detailnya, mungkin nanti Bu Dubes bisa sedikit memberikan gambaran. Kalau di Indonesia kan tadi Bu Dubes juga sudah menyinggung hotel juga banyak ditutup, tingkat hunian pasti juga menyusut tajam, bahkan di Indonesia juga ada hunian hotel sampai ke titik nol. Kita bicara pariwisata ini kan lebih luas, kita bicara industri pariwisata juga. Banyak pihak yang terlibat menopang sektor ini, ya ada sektor transportasi, ya bisnis hotel, homestay, kafe, restoran, dan sebagainya. Bahkan banyak tenaga kerja yang sudah dirumahkan, dan lain-lain. Mungkin juga di Italia seperti itu mungkin ya Bu. Intinya luar biasa, artinya kedepannya nih, baik Indonesia ataupun Italia, punya pekerjaan yang luar biasa berat untuk bisa kembali mengangkat pariwisata sebagai salah satu sektor andalan. Bicara tentang ke depan ini trennya, bicara menuju ke new normal ya, terkait dengan apa sih yang mesti disiapkan oleh wisatawan dan bagaimana pola kita untuk mempromosikan pariwisata pasti akan mengalami pergeseran. Kalau kita jualan tentang Indonesia yang indah, budayanya sangat kaya, itu semua orang sudah tahu di seluruh dunia. Bahkan masyarakat Italia pun juga sangat paham itu ya. Tapi sekarang tren jualan kita mungkin nggak akan ke situ lagi. Tidak hanya sebatas itu maksudnya. Tapi bagaimana kita bisa meyakinkan calon-calon wisatawan yang akan berkunjung ke kita, termasuk meyakinkan masyarakat Italia yang akan berkunjung ke destinasi wisata Indonesia, bahwa tempat-tempat wisata kita ini bisa kita jamin, tadi Bu Dubes juga sudah singgung, berkaitan dengan kebersihannya, kesehatannya, dan juga keamanannya. Ini 3 hal yang menjadi isu istilahnya wajib ini untuk kita angkat, kita kedepankan
supaya wisatawan pun merasa yakin bahwa yang kami kunjungi ini memang aman. Bagaimana dari sisi higienisnya, makanya sertifikasi di bidang pariwisata itu menjadi sangat penting, karena itu menjadi jaminan. Untuk kasus Indonesia ini pekerjaan luar biasa berat. Untuk lingkup Asia Tenggara mungkin sebagai studi perbandingan, mungkin Singapura termasuk yang paling siap untuk menghadapi new normal ya, berkaitan dengan sertifikasi itu tadi. Kafe yang sudah tersertifikasi, hotel dan sebagainya. Di kita bukan berarti kita juga sudah menuju ke situ, tetapi ini bukan hal yang mudah karena kita sangat luas, destinasi kita juga sangat banyak dan beragam. Kemudian yang kedua, ini yang saya sebenarnya lebih tertarik kepada bicara hubungan bilateral Indonesia dengan Italia, ya Bu Dubes, berkaitan dengan sektor pariwisata. Ini ada sebenarnya data ini sangat menggembirakan bagi kita ya, juga mungkin bagi Italia, bahwa dalam 2 atau 3 tahun belakangan ini, katakanlah tahun 2018 dan 2019, tingkat kunjungan wisatawan Italia ke Indonesia ini trennya meningkat terus. Ini selamat juga bagi tim kedutaan yang sukses mempromosikan pariwisata Indonesia, terutama di bawah ini kendali Bu Dubes ya. Ini luar biasa tren peningkatannya. Memang sayang di 2020 ini kita terkena musibah ini ya. Padahal kita juga punya target untuk terus meningkatkan tingkat kunjungan ataupun sebaliknya kunjungan wisatawan kita ke Indonesia. Tadi ke Italia maksudnya. Tadi Bu Dubes juga sudah menyinggung bahwa untuk fase awal mungkin Italia akan lebih dulu membuka di wilayah di kawasannya di regionnya, yakni di sesama di Eropa. Dan pasti tidak tertutup kemungkinan akan diperluas termasuk ke Asia, yakni Indonesia. Yang ingin saya ketahui, mungkin Bu Dubes bisa berbagi juga ke kami, langkah-langkah apa sebenarnya sudah disiapkan oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Italia terkait dengan rencana kita membuka pintu kembali bagi wisatawan mancanegara, khususnya kita bicara dalam konteks Italia ya, karena Italia ini trennya memang selalu meningkat nih jumlah wisatawannya. Apa yang sudah disiapkan pihak Kedutaan Indonesia? Apakah sudah ada diskusi juga dengan pihak pemerintah Italia atau agen-agen wisata di sana dan lain sebagainya? Atau mungkin ada strategi-strategi promosi pariwisata yang mungkin khusus ya untuk menyambut new normal ini? Terima kasih. Mungkin itu Bu. Ya, terima kasih ya, Pak Dodi. Saya panggilnya Pak Dodi ya. Silakan Bu. Iya, kalau saya kira untuk sebetulnya sebelum lockdown itu Februari akhir. Bukan, maksud saya kita mengikuti BIT itu awal Februari, itu sebetulnya dengan strategi pariwisata yang kita lakukan itu luar biasa sambutannya. Jadi memang begini, awalnya itu kan Kementerian Pariwisata tidak menganggap prioritas untuk wilayah Italia untuk mengikuti pameran-pameran ataupun bursa traveling itu. Tapi saya meyakinkan bahwa di dalam investment dan trade and investment Italia itu nomor 3 setelah Jerman dan Belanda, dan tidak bisa dipungkiri bahwa pariwisata dari Italia ke Indonesia juga luar biasa. Bahkan banyak pengusaha-pengusaha Italia yang menginvestasikannya proyek-proyek di Indonesia itu umumnya adalah dari penelitian teman-teman itu pada sektor pariwisata. Oleh karena itu, dan karena mereka juga perlu ada kinerjanya, akhirnya mereka ikut di dalam bursa travel Italia yang cukup besar di Milan. Kita ikut sudah tahun lalu dan tahun ini awal Februari, karena sempat terhenti, kita tidak pernah ikut, tapi mereka terkejut ketika ikut bulan Februari itu target yang tadinya 3 kali dari apa yang mereka targetkan, bahwa rencana kunjungan bulan
bulan musim panas ini sampai dengan musim dingin itu luar biasa. Dan saya kira saya kok masih yakin karena hingga saat ini sudah banyak warga negara Italia yang menanyakan, tidak hanya Italia karena saya juga terakreditasi di Siprus. Di Siprus pun sudah banyak yang menanyakan kapan Indonesia akan membuka. Dan kita menjawab kita akan sampaikan pada waktunya, dan kami gembira karena kemarin seminggu yang lalu kita punya webinar dengan Kementerian Pariwisata telah akan membuka 5 destinasi wisata utama, yaitu Bali, Jakarta, Banyuwangi, Bintan, dan Belitung. Kok Jakarta? Batam. Batamnya di 2 tempat, lalu Bintan dan Belitung. Dan saya kira kalau kita memanfaatkan tadi dengan CHIS, cleanliness, healthy, and safety itu di 5 destinasi yang disiapkan oleh Kementerian Pariwisata, kemudian diikuti, kami sudah punya beberapa untuk kita, saya kira minggu depan mungkin kami sudah akan bisa meluncurkan destinasi-destinasi itu di website kami. Saya yakin akan menarik. Tapi tadi mungkin nanti kalau Pak Dodi juga punya pemikiran mengenai yang tadi virtual tourism, perlu saya sampaikan bahwa sekarang sebetulnya berbagai destinasi yang sudah dibuka ini juga melakukan virtual tourism. Modelnya misalnya Colosseum, itu sudah bisa dilihat di berbagai promosi mereka, bahwa mereka membuka virtual tourism, bisa mengklik, kemudian kapan ingin melihat dan sebagainya, dan itu berbayar. Artinya mereka harus membayar untuk melakukan keliling Colosseum ke dalamnya, dan itu ada tahap mau lihat apanya gitu. Jadi semakin mahal, semakin lengkap apa yang bisa dilihat atau yang menjadi target destinasi yang sangat menarik seperti itu. Dan nampaknya tidak hanya Colosseum, beberapa museum yang dulunya ketika lockdown itu bebas, sekarang sudah tidak bebas. Sekarang dia tetap membuka dengan guide dan ada beberapa bahasa juga gitu, tinggal diklik gitu. Jadi saya kira kalau Indonesia mau, saya yakin bisa Pak. Kita IT kita nggak kalah, kita tahu asal kita tahu apa yang kita mau dan kita melaksanakannya dengan baik, tidak menipu. Saya yakin kita akan mampu meraih kembali apa yang menjadi keinginan kita di dalam pariwisata ini. Saya kira itu Pak Dodi. Alhamdulillah Ibu mendengar jawaban Ibu nih, saya jadi tambah semangat, tentunya juga mudah-mudahan Indonesia tambah semangat ya, bahwa pihak kedutaan besar Italia sudah punya langkah-langkah yang cukup strategis untuk terus mempromosikan pariwisata Indonesia khususnya di Italia. Nah, saya selaku Kepala Konsentrasi Komunikasi Pariwisata juga ingin mungkin menyampaikan kepada Ibu selaku Duta Besar Indonesia untuk Italia, kami pada dasarnya sangat terbuka untuk membantu dan juga bekerja sama dengan pihak kedutaan Indonesia di Italia, mungkin terkait dengan upaya-upaya untuk melakukan promosi pariwisata kita di Italia, termasuk juga rencananya kami dari Komunikasi Pariwisata tentunya berkolaborasi dengan Universitas Budi Luhur akan melakukan kegiatan virtual tourism itu tadi. Mungkin saja kita akan lakukan seri yang pertama itu di Italia. Kalau Ibu berkenan, mungkin kita saling bekerja sama ya, sehingga kita sama-sama berkontribusi untuk satu kata, yaitu memajukan pariwisata Indonesia, supaya Eropa pun melalui pintunya yakni Italia bisa melihat bahwa Indonesia siap menghadapi wisata dalam kondisi new normal ini.
Siap. Kita juga terbuka untuk bekerja sama. Nanti kami akan memberitahukan kontak-kontak kami. Kebetulan ini sebetulnya bersama saya ada Pak Caka, koordinator fungsi ekonomi yang menangani juga pariwisata, dan koordinator fungsi penerangan dan sosial budaya yang juga mempromosikan pariwisata. Mereka berdua ikut mendengarkan, sehingga mereka pasti siap akan berkolaborasi dengan Pak Dodi sebagai Ketua Konsentrasi Komunikasi Pariwisata. Terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu. Mudah-mudahan kerjasamanya bisa segera terlaksana ya. Pak Manurung mau bertanya, mungkin singkat aja ya Pak, karena ini ada juga beberapa attendance yang mau bertanya setelah Pak Manurung. Saya persilahkan attendance atau peserta yang ingin bertanya langsung ke Ibu Dubes. Silakan Pak Manurung. Baik, terima kasih Ibu Dubes Esti, terima kasih atas kesediaannya bergabung dengan kita. Yang kedua, Bu, mengenai Italia, saya tahu bahwa adalah negara yang paling populer untuk para wisata di Eropa, karena beberapa kali juga berkunjung di sana. Yang saya mau tanyakan, Bu, waktu Italia merasakan terpuruk yang luar biasa akibat pandemi corona ini, yang duluan membantu Italia adalah Cina. Lalu Eropa dirasakan terlambat atau bahkan agak ada kesulitan waktu itu. Apa sebenarnya faktor kenapa Uni Eropa terlalu terlambat membantu Italia? Itu yang pertama. Ya, yang kedua, bahwa Vatikan sangat berperan untuk para wisata Italia. Nah, apakah semua misalnya Vatikan sudah terbuka untuk umum, termasuk Kolosium dan museumnya? Terima kasih, Bu Esti. Terima kasih Pak Dubes Manurung. Terima kasih juga atas saran Bapak, kami bisa berkontak dengan Universitas Budi Luhur. Kalau memang betul Cina yang pertama kali membantu. Perlu diketahui bahwa hubungan bilateral antara Cina dan Italia itu sudah ratusan tahun yang lalu, sejak kunjungan Marco Polo. Maaf, saya tiba-tiba lupa. Marco Polo. Karena itu antara spaghetti dan mie, orang selalu mempertanyakan apakah mie duluan, noodle duluan, atau spaghetti duluan. Mereka sepakat untuk tidak mempermasalahkan, dan setiap kali di acara nasionalnya Italia, acaranya Cina, selalu mereka menyebut bahwa hubungan bilateral mereka sudah sangat lama, dan sekarang pun di dalam Belt and Initiative itu, Italia dan Cina juga sudah menandatanganinya secara terbuka, tidak secara diam-diam seperti beberapa negara Eropa lainnya secara diam-diam mendukung, atau mereka secara terbuka menandatangani kerjasama itu. Jadi kerjasama kesehatannya. Kemudian, mengapa di Eropa terlambat? Memang di Eropa ketika itu masing-masing negara semuanya fokus kepada ininya sendiri, sehingga baru ketika ada pertemuan secara bersama-sama, baru mereka tersadar bahwa memang perlu kerjasama yang erat. Mereka kalah dengan ASEAN. ASEAN dari awal bersama-sama langsung mengeluarkan pernyataan bersama, sementara memang EU terlambat kalau kita lihat antara kedua komunitas ini. Tapi kemudian persoalan-persoalan di dalam EU-nya sendiri, memang ada persoalan antara negara-negara di utara dan negara-negara di selatan. Kebetulan yang terdampak banyak memang yang di selatan, Italia dan Spanyol, serta Prancis ya. Sehingga ketika mereka mengusulkan sesuatu, yang utara bilang, loh kalian kan juga masih punya hutang-hutang, apa kalian akan, tapi nampaknya sekarang sudah mengerucut untuk ada kesepakatan bagaimana penanganan secara ekonomi terhadap secara bersama mengenai dampak
COVID-19 ini. Sedangkan untuk yang Vatikan, tadi seperti saya sampaikan, Vatikan sebagai negara di dalam Italia sangat committed untuk penanganan COVID, mencegah penyebarannya. Jadi dia mengikuti tahapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Italia dan sekarang sudah membuka museumnya sama seperti yang sudah dibuka oleh Italia dengan memakai tahapan dan protokol yang sangat persis sama sehingga nampaknya tidak akan ada persoalan, termasuk dengan pembukaan tempat ibadahnya juga mengikuti tahapan yang berlaku dan sekarang sudah boleh dibuka dengan keterbatasan jumlah orang di dalamnya. Itu Vatikan sangat mengikuti sehingga kalau memang ada laporan yang harus dilaporkan oleh Dubes, biasanya Pak Dubes Vatikan, Dubes RI untuk Vatikan akan menjawab sama dengan seperti yang dilaporkan oleh Dubes RI untuk Italia. Seperti itu Pak Manurung. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Manurung selaku Direktur Kerjasama dan Humas dari Universitas Budi Luhur. Dan sekarang saya tanya ke panitia, barangkali ada peserta yang ingin bertanya langsung, bisa dimunculkan di forum sebagai panelis. Ada yang mau bertanya barangkali? Ibu, kalau mungkin buat mahasiswa nih ya, backpacker nih. Kalau backpackeran di sana gimana Bu? Apakah apa yang harus dipersiapkan kalau kita mau jadi solo traveler nih, mau traveling di sana? Kira-kira kapan waktu yang paling tepat dan paling aman untuk jalan ke Italia? Memang saya tidak ingin menghambat teman-teman yang backpacker. Tapi tentunya cek semuanya penerbangannya yang sudah bisa. Nanti kan kalau sudah mulai dibuka Agustus, berarti itu sudah boleh dibuka juga untuk backpacker. Tapi tentunya kalau backpacker kan tidak bisa di hotel-hotel yang besar. Jadi dia harus cek sendiri lagi apakah sudah ada hostel-hostel yang terbuka untuk mereka. Kemudian kelengkapan itu tadi, healthiness and safety itu tadi mereka harus punya. Jadi tidak bisa tidak membawa masker yang cukup. Berapa sih perjalanan mereka gitu kan? Itu harus sebaiknya tidak mengandalkan untuk membeli di tempat destinasi mereka. Bawalah yang cukup, karena di semua negara, termasuk di Italia, saya yakin, sampai dengan nantinya sudah dibuka untuk umum, itu justru semakin ketat ketika di tempat publik. Sekarang pun sudah terbuka, tidak boleh, tidak apa-apa, tapi kalau mau naik bis, orang semua harus pakai. Kalau enggak, supir tidak akan mengangkut. Taksi tidak akan berhenti, bukan taksi, enggak dicegat, dia akan ke tempat taksi stand, tapi supir taksi tidak akan mengangkut orang yang tidak memakai masker. Kemudian harus bawa hand sanitizer itu, sebaiknya bawa punya sendiri. Kemudian sebanyak mungkin bawalah tumbler minuman sendiri, karena terus terang di Italia kebanyakan orang Indonesia tidak sadar, kurang minum, jadi kebanyakan itu kita menangani pada musim panas adalah orang-orang yang sakit, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba apa, itu sebetulnya dehidrasi, karena mau jajan nggak punya uang, itu ya kalau backpacker, nggak mau jajan, tapi nggak mau bawa minum gitu. Harusnya kalau nggak mau ya bawa, emang harus berat, namanya backpacker kan biasa angkut-angkut gitu. Bawalah keperluan kesehatannya pribadi itu, obat-obatan terutama seperti paracetamol tuh bawa aja, karena itu sangat membantu, vitamin, masker, dan hand sanitizer. Saya kira itu untuk backpacker mahasiswa. Jadi waktu paling aman kapan Ibu? Apakah dalam waktu dekat atau akhir tahun nih waktu paling aman untuk jalan-jalan ke Italia? Saya kira mungkin lebih bagus akhir tahun ya, karena September antara tadi seperti ditanyakan juga oleh Pak Rektor, jangan-jangan nanti ada gelombang kedua. Saya kira betul.
Karena itu semua dari otoritas kesehatan di sini pun wanti-wanti kita akan cek bulan September Oktober apakah ada kenaikan yang melonjak atau tidak. Nah, kalau para backpacker ingin berkunjung November Desember mungkin oke, karena di sini kan tidak sedingin seperti kalau di Amerika, di Inggris, di ini kita kan lebih di selatan. Jadi mungkin masih oke lah kalau teman-teman pakai jaketnya yang agak tebal sudah oke. Seperti itu. Jadi tunggu kepastian apakah September Oktober akan ada kenaikan kasus COVID-19. Atau jangan-jangan tiket juga dijual dengan harga murah nih ke Italia? Nggak tahu juga, Mbak. Oke, ini ada yang bertanya, mungkin ada Windy ya? Ya, saya melihat dari Bu Putri, saya melihat dari mahasiswa sudah banyak yang bertanya, dan saya melihat juga partisipannya ternyata tersebar, ada yang dari Rubuk Sulawesi, ada dari Bangka Belitung, ada yang dari Riau, mungkin mereka yang bertanya, tapi ada beberapa pertanyaan yang bisa dibacakan Bu Putri. Oh baik, sebentar saya tanya, panitia mungkin bisa dibantu, karena saya nggak bisa lihat di sini. Bisa ditampilkan mungkin mau tanya langsung dengan Ya, Ibu saya juga. lihat ini Bapak. Saya ingin bertanya aduh malah hilang tadi. Dari Bagaskara, halo Bu Esti, saya Muhammad Aditya, Teja Bagaskara, mahasiswa Universitas Budi Luhur. Bertanya bagaimana pengaruh pariwisata terhadap perubahan sosial budaya di lingkungan objek pariwisata pasca lockdown. Kemudian dari Windy Johan, saya pernah di Italia 3 bulan mendapatkan beasiswa belajar bahasa Italia. Yang saya ingin tanyakan dengan kultur bangsanya yang sangat, ya, apakah terdapat friksi atau protes atau demo dengan pemberlakuan lockdown di sana kan juga. Jadi begini, mengenai perubahan sosial budaya mungkin itu semua terjadilah di mana-mana karena terjadi yang namanya new normal. Jadi tentunya terjadi itu sedikit perubahan. Ini nanti berkaitan juga dengan pertanyaannya Mas Windy Johan bahwa memang terjadi perubahan yang luar biasa, yang tadinya orang suka berpelukan dan cipika-cipiki itu memang kan menjadi tidak diperkenankan, dan itu tidak mudah bagi orang Italia. Tapi kalau dikatakan ada semacam protes, itu tidak ada protes. Tapi memang justru pemerintah menjadi lebih ketat ketika mereka tidak mengikuti kepatuhan itu. Jadi yang tadinya memang hanya 200 euro ininya, kemudian menjadi naik sampai yang terakhir 3.000 euro kalau mereka tidak patuh. Jadi ada orang kumpul-kumpul lebih dari 10, biasanya dipluit dulu sama polisinya yang jaga. Kalau di Pluit mereka tetap itu, mereka akan didatengin dan mereka akan kena semacam tilang lah gitu. Dan itu pasti didenda. Kemudian memang dendanya bagus, masuknya juga untuk kemudian penanganan COVID itu sendiri. Dan itu transparan. Di sini semuanya memang terbuka, data-data kita bisa mengakses dengan sangat mudah, sehingga mungkin itu juga yang menyebabkan berkurangnya protes. Jadi perlu saya katakan bahwa justru Perdana Menteri Conte yang tadinya tingkat elektibilitasnya itu sangat rendah, setelah dengan penanganan COVID dan law enforcement yang dia lakukan itu, sekarang dia meningkat pelan-pelan dan sekarang bisa dikatakan 60% elektibilitasnya. Bahkan lawan-lawan politiknya yang tadinya sempat mengkritisi pada awal lockdown nasional, lama-lama menurun, dan kemudian kalaupun ada demo ketika itu adalah mencari-cari persoalan. Saya mengatakan bisa mencari-cari persoalan, atau karena memang ketika itu agak terlalu lama menutup untuk rumah-rumah ibadah, apalagi itu ketika itu bulan puasa dan menjelang Lebaran. Tapi tetap dinyatakan tidak diperkenankan karena memang mereka tahu jika diperkenankan tidak orang akan datang terlalu banyak dan itu tidak dimungkinkan. Tapi syukur alhamdulillah sekarang sholat Jumat pun sudah diperbolehkan dengan social distancing,
Dan nampaknya orang-orang mulai sadar kok setelah mengalaminya sendiri dan begitu banyak yang meninggal, apalagi yang meninggal adalah saudara-saudaranya sendiri, mereka tidak protes. Itu untuk yang tadi ditanyakan oleh Muhammad. Kemudian kebiasaan cipika-cipiki, kayaknya kalau orang masih dalam satu rumah sekeluarga masih boleh, tapi nampaknya kalau orang yang hanya berkenalan, sekarang udah mulai tuh yang cuman ciao, atau bahkan ketika saya ke Kementerian Luar Negeri bertemu dengan pejabatnya, kan tidak bersalaman tapi dengan selamat siapa, good evening atau good afternoon. Mereka kemudian malah sambil bercanda mengatakan, now we learn from Asia how to greetings without touching each other. Luar biasa, dan saya bilang, ya ini cara Indonesia, cara di Bali, cara di Jawa, tiap daerah beda-beda. Jadi otomatis saya keluar juga dengan promosi budaya, seperti itu. Jadi memang ada perubahan dan kalau dibilang orang-orang global kadang-kadang melanggar peraturan sosial, itu betul di Italia, tadi ditanyakan oleh Mas Bindi, ya itu tadi mereka kena denda, seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya. Apakah ada yang sudah jadi panelis yang Kalau mau belum bertanya? ada mungkin komen Bu, apakah kesempatan tuh kerjasama dengan universitas di Italia ada yang bisa direkomendasi oleh Ibu Dubes dengan Budi Luhur? Pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen. Ya karena sekarang kita masih belum saya sih tetap terbuka, tergantung sekarang apa yang ingin dikerjasamakan, karena seperti biasanya setiap universitas punya kelebihan-kelebihannya dan sebagainya. Jadi mungkin bisa diberitahukan kepada kami, nanti kami juga akan bisa mencari atau mencoba mematchkan dengan universitas yang tepat atau institusi yang tepat dengan budi luhur. Karena pada dasarnya kerjasama pendidikan udah ada belum Pak? MOU-nya belum ada sampai sekarang, tapi you to you, biasanya semuanya universitas to universitas. Contohnya universitas swasta LUIS itu sekarang punya kerjasama dengan BINUS. Jelas itu mengenai HI-nya, hubungan internasionalnya. Jadi mungkin tinggal Bapak inginnya seperti apa, kemudian dan dengan LUIS itu dengan BINUS termasuk lebih kepada nampaknya baru kerjasama research-nya dan pertukaran pengajarnya, lebih seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Kami sesudah COVID lah selesai ini. Iya, nanti mudah-mudahan bisa kita follow up lagi Bu Dubes ya, karena banyak sekali mulai dari kerjasama tadi, dari sisi wisata virtual, barangkali nanti mahasiswa sebelum backpackeran ke Italia bisa dimulai dulu dengan wisata virtualnya, ya kan? Terus nanti setelah itu baru kita bisa sama-sama jalan-jalan ke Italia. Jadi kalau tadi saya simpulkan sih beberapa intinya traveling saat new normal di Italia nggak jauh beda sama di Indonesia ya. Jadi start pack apa ya istilahnya? Ya new normalnya itu banyak tadi, ada mulai dari hand sanitizer, masker, kemudian kita juga harus mengikuti jaga jarak, restoran juga harus dibatasi dan lain-lain. Itu nanti kurang lebih sama seperti di sini. Bahkan kemarin Pak Rektor juga baru saja mengeluarkan ini ya Pak, surat edaran tentang new normal, bagaimana nanti menyambut new normal di kampus. Hampir sama kurang lebih itu Bu Dubes. Nah, sepertinya waktunya sudah habis karena sudah jam 4 lewat dan tadi sepertinya udah banyak yang bertanya sih, tapi coba saya tanya lagi ya. Apakah ada yang bisa ini teman-teman ada yang mau nanya atau kita mau closing sebelum closing? Pak Anastasia, kalau saya boleh, misalnya
ada pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti tertulis dikirim ke kami, nanti kami jawab tertulis, kami kirim melalui Pak Dubes Manurung, mungkin bisa untuk jawaban-jawaban kami bisa kami kirimkan, sehingga kasihan kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan tertulis tidak terjawab, kalau bisa dikirim ke kami nanti kami jawab juga secara tertulis, gitu ya Mbak Anastasia? Iya, baik sekali, Bu. Terima kasih, Bu ya. Nah, sebelum kita foto bersama, kita akan foto bersama dengan salam budi luhur yang menjadi ciri khas kita di Bu Dubes. Jadi kalau ketemuan tadi kan Bu Dubes juga ada yang ciao. Nah, kita juga punya salam khusus, salam budi luhur gitu nanti. Tapi sebelumnya closing statement dulu, Ibu, menutup webinar kita sore hari ini. Silahkan dari Bu Dubes, nanti Pak Rektor dan juga para panelis untuk memberikan closing statement-nya. Baik, sekali lagi yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Wendy Usino, Rektor Universitas Budi Luhur, yang terhormat Bapak Dodi Wihardi, Ketua Konsentrasi Komunikasi Pariwisata, dosen Universitas Budi Luhur, Bapak Dubes Manurung, hubungan internasional ya Pak, hubungan ya pokoknya Direktur Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri Universitas Budi Luhur, rekan-rekan dosen, mahasiswa-mahasiswi, Mbak Anastasia Putri, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi atas tanggapan dan komentar yang disampaikan. Semua sangat berguna bagi diskusi kita dan menjadi masukan bagi pembuat kebijakan di Indonesia khususnya, dan saya berharap agar pelajaran dari Italia di sektor pariwisata ini akan menjadi masukan berharga bagi pembelajaran segenap sivitas akademika Universitas Budi Luhur. Saya juga berharap agar sivitas akademika Universitas Budi Luhur bisa menjadi pelopor pariwisata baru Indonesia. Pariwisata tidak saja menunjukkan keunggulan Indonesia dari sisi alam, budaya, tradisi, namun juga yang mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesinambungan, dan tentunya yang menonjolkan juga kemampuan millennials Indonesia terhadap keunggulan teknologinya. Kepada rekan-rekan mahasiswa, kami ucapkan selamat belajar. Saya nggak tahu kalau di Italia sampai September masih online, tapi saya yakin apapun dengan cara apapun, inovasi-inovasi akan lahir dari kalian para mahasiswa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam kebijakan, kebajikan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Dubes. Silakan Pak Rektor. Terima kasih. Alhamdulillah, jadi kita sudah melewati sebuah sesi di mana kita mendengarkan banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Bu Dubes, Bu Esti Handayani, yang sangat bermanfaat bagi semua peserta webinar ini. Yang setelah saya amati ternyata tersebar tidak hanya dari Budi Luhur saja, tapi ada beberapa mahasiswa yang berasal dari provinsi di luar Jakarta. Saya lihat ada dari Sulawesi, ada dari Bangka Belitung, ada dari Riau, dan ada beberapa daerah yang saya nggak tahu malah nama tempatnya, mungkin daerah Indonesia Timur. Yang saya rasakan akan merasakan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari informasi yang disampaikan Bu Dubes, tentunya dengan ide-ide kreativitas mereka, bagaimana nantinya pada saat Indonesia sudah mulai secara resmi membuka. Pada sekarang ini tahapnya adalah baru ke masa transisi untuk menuju new normal. Perkiraan dari pemerintah dalam hal ini DKI akan mulai bisa melihat bagaimana hasil dari transisi ini untuk nantinya diambil kebijakan untuk new normal. Dengan sebuah sasaran atau target yaitu sehat, aman, dan produktif. Kalau di Italia adalah cleanliness, healthy, and safety. Di Indonesia sehat, aman, dan produktif. Itu yang disampaikan untuk masa new normal, masa transisi ke arah new normal. Nah, new normal sendiri kita sudah mendapatkan panduan dari pemerintah, di mana setiap institusi dalam hal ini harus mempersiapkan protokol-protokolnya supaya semuanya terbiasa dengan kehidupan baru, normal baru,
dengan menggunakan masker. Dan juga sebuah ide yang sangat menarik yang disampaikan oleh Bu Dubes tadi adalah bagaimana membuat pakaian yang ada pembatasnya yang digunakan, nah khusus digunakan atau dipakai oleh anak-anak SD yang tidak mengerti, mereka harus menjaga jarak di sini. Nah, di beberapa tempat saya lihat seperti misalnya di apotik, mereka sudah menaruh tali, harus pakai face shield yang supaya kita tidak harus memperkirakan atau mengira-ngira seberapa jauh jarak antara kita dengan orang lain. Tapi kalau di restoran ataupun di apotik, ya mereka sudah pasang batas itu sehingga kita bisa mengukur. Cuman dengan pakaian yang bisa dibawa kemana-mana, saya pikir itu sebuah ide yang menarik sekali. Dan mudah-mudahan itu bisa digunakan di masa new normal nanti. Nah, kemudian berikutnya yang saya lihat adalah peluang kerjasama antara Budi Luhur dengan universitas-universitas yang ada di Italia, misalnya khususnya untuk bidang pariwisata atau bidang hubungan internasional dan juga IT. Cuman kendala kita kadang-kadang adalah bahasa, di mana bahasa Italia dan bahasa Indonesia itu adalah orang Indonesia tidak terlalu banyak belajar bahasa Italia, walaupun sebenarnya kalau saya lihat bahasa Italia relatif juga hampir banyak kosakatanya yang kita familiar. Untuk Sama dengan karena bahasa Spanyol, Pak. sama dengan bahasa Spanyol dan bahasa Latin kan. Jadi saya pikir tidak terlalu susah kalau ingin belajar. Jadi mudah-mudahan selanjutnya kita bisa meningkatkan kerjasama dengan institusi-institusi di Italia, khususnya untuk menerapkan segera yang namanya pariwisata virtual. Ya. Bagaimana kita punya mitra di sana dan juga kita menyiapkan mitra di sini, kita sendiri yang akan menjadi mitra di sana untuk pada saat orang Italia ingin virtual tour ke Indonesia. Misalnya milih saya pengen ke Bali, ya. Pak Dodi ini dari Bali kebetulan Bu Esti. Jadi mungkin beliau punya banyak kontak sekali di Bali sana karena namanya Imade Dodi. Udah pakai udang, udah pas sekali untuk pariwisata. Mudah-mudahan segera bisa kita realisir sambil kita mempersiapkan bagaimana protokol normal baru yang kita akan belajar dari Italia. Karena saya melihat model tujuan wisata yang ada di Indonesia, yang terjadi penumpukan, yang tempatnya terbuka, bisa kita lihat misalnya Italia sudah mengimplementasikan, saya ambil contoh misalnya di Fontana di Trevi tadi, terus di Colosseum, dan juga beberapa tempat terbuka yang pernah. Seperti di Venesia juga, di Piazza San Marco itu juga terbuka. Bagaimana orang akan di posisinya, misalnya ngambil fotonya, apakah akan ditentukan tempat-tempat yang boleh spot-spot untuk berdiri dan sebagainya, kita bisa belajar dari Italia yang sudah akan melaksanakan duluan. Setelah itu baru kita lihat, mudah-mudahan itu yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi. Terima kasih atas paparannya Bu Dubes, dan kami sangat merasakan manfaat yang luar biasa atas webinar sore ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Salam Budi Luhur. Pak Dodi, singkat aja Bapak, silahkan untuk menutup webinar sore hari ini. Baik, terima kasih. Yang pasti saya haturkan banyak terima kasih kepada Ibu Dubes dan tim di Roma, Italia. Yang pasti ya, yang penting untuk kita garis bawahi adalah yang pasti pariwisata Indonesia harus bangkit. Walaupun kita harus kerja keras. Karena apa? Karena sektor pariwisata ini menjadi sektor andalan bagi penyumbang devisa selain migas. Dan pariwisata kita mengandalkan dua hal yang utama, yakni alam dan budaya. Oleh karena itu, dalam kondisi kita menghadapi transisi menuju ke new normal ini, maka semua stakeholder pariwisatanya harus dilibatkan, harus saling bersinergi, sehingga nanti ke depannya kita siap menyongsong ketika ada memang, ya secara psikologis masyarakat kan sudah capek di rumah terus dan mereka ingin jalan-jalan kan keluar rumah. Jadi siapa yang paling siap, yang strateginya paling jitu, maka dia yang akan mengambil keuntungan ini. Nah ini juga pasti yang dilakukan oleh Italia. Jadi kita harus siap menyongsong ini semua, dan kuncinya juga ada di masyarakat. Kalau kita disiplin, memperhatikan dan mempraktikkan protokol kesehatan itu, maka insya Allah ini kita bisa menyongsong new normal ini dengan baik. Karena kalau kita menunggu
pandemi COVID ini selesai, kita nggak pernah tahu selesai di mana dan kapan, tapi kan kehidupan dan pariwisata harus terus tetap berjalan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi sekali lagi terima kasih atas studi perbandingan yang luar biasa dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Italia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas closing statement dari masing-masing narasumber. Nah, sekarang saya serahkan ke pihak panitia untuk sesi foto bersama. Boleh? Ada Dara atau mungkin Mas Halo? Sarul? Ya, halo teman-teman. Kita akan melakukan sesi foto bersama dan juga salam budi luhur. Jadi buat teman-teman, dimohon untuk menyalakan kameranya ya, kamera video dan mic-nya. Udah semua belum? Nanti dari tim PRC boleh tolong di screenshot ya, sama direkam. Mimin UPL. Oke? Sudah siap? Nanti salam budi luhurnya pakai tangan kanan. Boleh tolong dicontohin Kak Tasya? Oke, jadi nanti salam budi luhur, gini. Salam budi luhur. Yap, nanti aku bakalan ngasih aba-aba, 1, 2, 3. Salam budi luhur gitu ya, ngomong bareng-bareng ya. Oke, mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Salam budi luhur. Sekali lagi, boleh? 1, 2, 3. Salam budi luhur. Sekali lagi ya, teman-teman. Wait. Aku kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Salam budi luhur. Salam budi luhur. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menghadiri webinar kali ini. Terima Baik, kasih. terima kasih Ibu Ibu Dubes Dubes. atas waktunya. Terima kasih Pak Rektor atas waktunya. Dan Terima Pak kasih, Doni Bu juga Dubes. semoga Terima bermanfaat. Dan sampai ketemu di webinar selanjutnya di webinar Normal Series di Universitas Budi Luhur. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa, dan salam budi luhur. Salam budi luhur. Salam budi luhur.